Balik lagi ke channel YouTube ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang one way ANOVA test. Jadi, kalau bedanya dengan yang pembahasan sebelumnya, untuk ketika ada dua populasi itu kita bisa pakai konsep uji beda rata independen atau dependen. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari dua populasi? Maka digunakanlah konsep ANOVA test. Jadi, secara definisi anapates itu untuk memutuskan atau menentukan apakah ada perbedaan di antara tiga atau lebih dari populasi untuk under independent sampling. Nah, secara umum dia harus memenuhi asumsi-asumsi seperti yang pertama populasinya harus terdistribusi normal, terus uh, standar deviasi populasinya itu tidak diketahui dan diasumsikan sama. Terus yang ketiga, sampel itu independen. Jadi sebenarnya untuk yang ANOVA test ini kita harus melakukan dua uji, yang satu dan kedua. Jadi kita harus uji normalitas dulu, terus uji untuk yang variansnya sama atau tidak. Tapi di sini langsung diasumsikan ya. Jadi diasumsikan untuk yang bab ini itu eh, sudah diketahui untuk populasinya itu terdistribusi normal, normal terus untuk standar deviasi populasinya itu diasumsikan sama dan datanya ada independen. Nah, untuk yang one way sendiri hipotesisnya itu cuma ada satu jenis ya. Dia kalau tidak yang eh, populasi pertama ya, data variabel pertama sama dengan variabel kedua sama dengan variabel ketiga atau sama dengan variabel empat. Terus yang HA-nya itu jadi tidak ada yang sama gitu. Berarti ada perbedaan di antara variabel satu sampai dengan 4. Nah, jadi cuma satu hipotesis. Nah, untuk rumusnya sendiri, jadi kita harus menghitung dulu antara between sama within groups dan total. Nah, secara umum rumusnya untuk between bisa dilihat N1 dikali uh, X bar 1 min X bar. Ini sebenarnya ada X bar total. Jadi rata-rata dari seluruh data. Kalau X1, XI ini adalah rata-rata dari variabel ke I. Jadi misalkan ada 4 variabel ya, rata-rata variabel pertama, rata-rata variabel kedua, dan sebagainya. Sama untuk N juga. Nah, bisa jadi nanti N-nya itu antara satu variabel itu bisa saja beda gitu. Ada yang misalkan 5, terus variabel berikutnya adalah 8, dan sebagainya. Nah, untuk DF-nya itu C-1. C itu apa? C-nya jumlah kolom. Jadi kalau ada kolomnya 4 atau jumlah variabelnya 4 ya 4 minus 1. Sedangkan NT adalah jumlah seluruh data. Nah, untuk MS sendiri itu adalah SS dibagi DF. Jadi nilai yang kiri dibagi kanan itu nilai MS. Nah, ini sama. Kiri dibagi kanan untuk menentukan MST. Nah, untuk menentukan F-nya itu adalah MSTR dibagi MSE. Nah, karena within group ini bisa diartikan sebagai nilai errornya gitu. Nah, nanti kita bandingkan antara F tabel dan F hitung atau berdasarkan P value dengan uji dibandingkan dengan tingkat signifikan. Nah, langsung ke contoh soal ini. Kita coba yang secara manual ya, secara manual. Jadi ada 4 kota, Boston, New York, dan San Francisco sama Chicago. Dengan datanya sebagai berikut. Nah, tadi ini dilihat N-nya beda ya. Untuk Boston itu ada 5, terus New York itu ada 8, terus San Francisco itu ada 6, terus Chicago itu ada 5. Nah, yang pertama harus dilakukan
hitung rata-rata ya, rata-rata tadi XI dari masing-masing kota. Nah, ketemulah rata-rata Boston itu 12.622, New York 12.585, dan sebagainya. Setelah itu, hitung standar deviasinya. Nanti kita gunakan untuk menghitung SSE ya, untuk standar deviasi. Nah, kalau standar deviasi langsung di STDEP, sampel, terus di blok untuk yang datanya. Ketemulah standar deviasi masing-masing kota. Yang terakhir adalah rata-rata gabungan. Jadi semua yang di kolom ini dirata-ratakan. Jadi rata-rata keseluruhan. Bukan lagi rata-rata per kota. Ketemulah 11.990. Nah, langkah yang pertama itu kita cari dari kiri ke kanan. Dari kiri yang pertama apa? SSTR. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, yang pertama SSTR. SSTR itu tadi rumusnya apa? N1, NI dikali rata-rata kelompok pertama. Jadi ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, atau bahasa lainnya variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, variabel keempat. Nah, dikurang X bar keseluruhan. Nah, maka kalau disingkat, nah ini berarti rata-rata kelompok pertama dikurang rata-rata keseluruhan dikuadratkan. Sama, ini rata-rata dari New York dibagi dengan rata-rata keseluruhan kita kuadratkan, dan seterusnya sampai dengan Chicago. Nah, N1-nya itu tadi N-nya 5 ya. N1 untuk kelompok 1 atau variabel 1 ada 5, variabel kedua ada 8, 6, dan 5. 5, 8, 6, dan 5. Terus kita kalikan antara N-nya dengan X1 bar minus X bar kuadrat. Itu ketemu, kita kalikan, terus kita total. Ketemulah 13.204. Terus kita masukkan ke kolom. Nah, 13.204 ke kolom ini, ke kolom SSTR. Jadi ini untuk menghitung SSTR. Habis menghitung SSTR, kita hitung SSE. Jadi kita selesaikan dulu satu kolom ini. Nah, SST tadi apa rumusnya? N1 minus 1 atau N1 atas kelompok 1 atau atas variabel 1 dikurang 1 dikali standar deviasi masing-masing kelompok. Nah, maka tadi N1-nya tadi kan 5. Nah, jadi berkurang jadi 4 karena ada dikurangkan dengan 1 dan seterusnya. Nah, kemudian standar deviasinya tadi kita udah hitung. Untuk Boston itu standar deviasinya 87,79 dan seterusnya. Nah, maka itu kita kuadratkan masing-masing. Kita kuadratkan. Nah, ini sengaja dipisah biar gampang untuk untuk pengaliannya, atau kalau nanti bisa langsung dengan satu baris dengan menjumlahkan dan sebagainya, itu silakan. Tapi ini untuk lebih gampangnya dipisah seperti ini, nanti dia hasil akhir dijumlahkan. Ketemulah nilai 144, 180. Nah, itu kita masukkan ke kolom ini. Nah, terus untuk totalnya itu adalah penjumlahan dari between and within. Ketemulah 13.348. Nah, sekarang kita setelah tahu SSTR dan SSE, nah DF-nya seperti apa? DF-nya tadi, DF-nya itu untuk yang yang between group itu adalah kolom minus 1. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kolom minus 1 adalah 3. Nah, terus yang di dalam grup adalah N total dikurang kolom. N totalnya ada berapa? Ini kan? Nih, ada 24. Berarti 24 minus 4. Karena ada 4 kolom. Ini kan NT minus K atau C. Di total dikurang kolom. Berarti ada 24 dikurang 2, 3, 4.
sehingga DF-nya 20. Nah, sekarang yang untuk yang total ya, total itu berarti NT minus 1. NT minus 1. Total ini dikurang 1. 24 dikurang 1. Atau nilai di antara dan nilai di dalam itu kita total. Itu sama hasilnya 23. Nah, sekarang kalau MS itu hanya tinggal membagi antara SS dengan DF. Nah, jadi kan B79 dibagi C79, B79 dibagi C79. Nah, setelah ketemu satu-satu ini, kita hitung F-nya. F-nya itu adalah MS between dibagi MS eh, di dalam gitu. Jadi di antara dibagi di dalam. Ini pembilang, ini penyebut. Maka ketemulah nilai F-nya 610. Nah, F ini kita bisa pakai dua cara, bisa pakai T-tabel atau pakai apa namanya? Pakai T-tabel atau sorry, pakai F-tabel atau pakai V-value. Nah, kalau F-tabel itu kita masukkan rumus dengan F inverse fractal, probabilitasnya diketahui di sini 5%. Nah, DF1 itu pembilang, DF2-nya itu penyebut. Maka ketemu nilainya 3,09. Nah, untuk P-value ini ada dua cara nih. Hasilnya akan sama. Kalau P-value, jadi dia kalau yang ANOVA ini kan ujinya ada dan tidak ada ya. Jadi tidak ada uji seperti yang pengujian lain, hipotesis lainnya gitu. Ada lebih dari, kurang dari untuk K-nya. Jadi dia ujinya itu untuk yang sama dengan atau tidak sama dengan. Maka itu kita bisa masukkan F dis DIST X-nya itu adalah F tabel. X ini adalah F tabel, DF1 degree freedom 1, DF2. Nah, ini kalau dijabarin 0,000 sekian ya. Terus cara kedua adalah F dengan F titik dis. Nah, ini DF1 DF2. Sama, ini sebenarnya kalau di komain itu 0,0 juga. Nah, itu bisa dua cara. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai manual secara statistik ya? Secara statistik menggunakan data analyze. Nah, pilih yang single factor dari menu data. Ulang ini menu data, terus data analyze, single factor. Nah, ini kita blok semuanya dari judulnya sampai dengan bagian bawah. Tapi jangan lupa untuk mencentang label, karena label ini tidak akan kita hitung sebagai angka. Makanya ini harus di checklist dengan tingkat alfa 5%, terus kolom. Nah, kolomnya itu dilihat di mana. Jadi biasanya tuh urutannya tuh kolom tuh Boston, New York, San Francisco, dan Chicago. Nah, bisa aja nanti kalau dia urutannya gini. Jadi di sebelah kirinya tuh Boston, New York, San Francisco, dan Chicago. Maka kita pilih row. Nah, ini karena dia udah bentuknya kolom ya, kita pilih kolom. Terus letakkan di mana mau menghasilkan outputnya. Nah, nah ini ya tadi ya. Jadi disebut kapus. Nah, tadi kalau secara manual maupun secara statistik ya, itu hasilnya sama nih. Ini F tabelnya, ini F hitungnya, ini V value-nya tadi 7,9, bukan 7,9 sih, 0, sekian sekian sekian, karena minus 20.
Nah, untuk hipotesisnya sama. Jadi kalau F hitung lebih dari namanya F hitung, maka lebih dari F tabel, maka dia eh, namanya reject Hunnell, atau dengan tingkat signifikan p-value kurang dari 5%, maka eh, Hunnell ditolak atau reject Hunnell. Nah, nanti untuk selanjutnya ada eh, pengujian berikutnya. Jadi antara bagian masing-masing ini itu pengaruhnya seperti apa gitu. Antara Boston New York terus Boston San Francisco, Boston Chicago, terus New York San Francisco, New York Chicago, terus dan San Francisco Chicago. Nanti itu akan dibahas di video selanjutnya. Mungkin seperti itu. Nah, oke, ya, terima kasih.